Bulan Oktober bisa dikatakan salah satu bulan yang ditunggu-tunggu oleh para investor. Kenapa demikian? Karena di bulan Oktober inilah musim rilis laporan keuangan kuartal 3. Nah, kira-kira apa saja poin-poin yang perlu kita perhatikan ketika kita membaca laporan keuangan kuartalan ya, khususnya kuartal 3 untuk bulan Oktober ini? Nah, di video kali ini saya akan memberikan tipsnya. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Apa sih sebenarnya tujuan kita untuk melihat kembali laporan keuangan kuartal 3? Tujuannya adalah apakah kinerja dari emiten yang kita pegang saat ini masih sesuai dengan skenario waktu kita melakukan analisa awal atau sudah melenceng? Dan dari hasil kesimpulan tersebutlah bisa menjadi pertimbangan kita untuk melanjutkan hold saham tersebut atau lebih baik jual. Maka supaya kita bisa menyimpulkan apakah kinerja dari emiten kita masih sesuai dengan skenario awal atau tidak, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah kita perlu mengingat kembali skenario awal dalam melakukan analisa. Misalkan nih, di awal kita sudah menganalisa bahwa kinerja kuartal 3 ini harusnya naik atau memang belum saatnya naik. Dan itu menjadi kunci awal ya sebelum kita melihat laporan kinerja kuartal 3-nya. Karena itu sangat penting sekali kalau misalkan kita belum menentukan seperti itu atau kita belum menyimpulkan skenario ya prediksi mengenai kinerja emiten kita ke depan nanti ya maka harus dilakukan dulu. Karena nanti percuma saja kita melihat laporan kinerja kuartal 3 tapi sebenarnya kita belum tahu skenario awal yang kita inginkan itu seperti apa. Nah, setelah kita sudah mengingat kembali skenario awal analisa, maka selanjutnya ya kita tunggu laporan keuangan kuartal 3 ini keluar ya, alias setelah rilis kita baru cek apakah kinerja di kuartal 3 ini sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Jika di awal kita sudah memprediksi bahwa kinerja kuartal 3 ini harusnya naik, dan ternyata memang demikian alias kinerja kuartal 3 beneran naik, maka kita bisa melanjutkan hold saham-saham yang kita pegang. Nah, berbeda cerita ketika misalkan kita mengharapkan bahwa kinerja kuartal 3 ini naik dan ternyata tidak, nah itu harus kita cek lebih dalam lagi. Apakah kinerja yang tidak sesuai kita harapkan tersebut masih bisa kita toleransi atau tidak? Jika masih bisa kita toleransi, berarti kita masih bisa kasih kesempatan lagi perusahaan tersebut untuk memperbaiki kinerja di kuartal 4 nanti. Tapi kalau memang terlalu parah dan tidak bisa kita toleransi, maka nggak ada salahnya kita ganti saham dengan yang lebih baik lagi. Oke, tadi kita sudah bicara mengenai maksudnya atau tujuannya kenapa kita wajib membaca laporan keuangan kuartal 3. Lalu penerapannya bagaimana? Nah, kita coba ambilkan konsepnya ya, atau apa poin-poin yang akan kita perhatikan pada kinerja kuartal 3 nanti dari salah satu emiten yang ada di watchlist kita. By the way, kami sudah menulis sebuah e-book yang berisi watchlist dari saham-saham undervalue. Nah, e-book watchlist saham ini salah satunya free ya, bersifat gratis, di mana ada 3 saham yang menurut kami masih undervalue. Silahkan teman-teman bisa download dulu e-book watchlist-nya ya, linknya di bawah ini ya. Salah satu saham yang ada di watchlist kita adalah Sido, di mana Sido ini pernah kita bahas pada video YouTube sebelumnya. Ya, thumbnailnya seperti ini. Video ini kita rilis pada tanggal 16 September 2024. Jadi silahkan bagi teman-teman yang belum menonton videonya, tonton dulu videonya ya, supaya kita nyambung dengan apa yang kita bicarakan pada video kali ini. Nah, dalam video tersebut saya men-sharingkan bahwa alasan ya atau faktor fundamental ya, sekali lagi kita bicara mengenai fundamental perusahaan yang membuat harga saham Sido cukup koreksi dari level 780-an sampai di level 650-an seperti saat ini. Di mana ada 2 hal yang menurut saya ini menjadi faktor katalis negatif maupun secara kinerja yang membuat Sido tidak bagus ya beberapa bulan ini. Yang pertama adalah mengenai tarif cukai minuman berpemanis yang rencana akan diimplementasikan pada tahun 2025 nanti. Di mana di situ dikatakan bahwa pemberlakuan cukai MBDK ini kemungkinan besar akan mempengaruhi kinerja dari emiten Sido. Tentu saja mengenai berita negatif ini tidak akan nampak pada kinerja kuartal 3 tahun ini ya, karena sekali lagi implementasinya baru akan dilaksanakan di tahun 2025 nanti. Maka untuk case kinerja di kuartal 3 mengenai tarif cukai ini bisa kita skip dulu. Kita lihat di tahun depan nanti.
Hal yang kedua yang kita soroti mengenai analisa SIDO adalah kinerja kuartalannya. Di mana dalam video tersebut saya menotis ya bahwa kinerja kuartal 2 SIDO mengalami penurunan yang cukup signifikan ya, di mana teman-teman bisa lihat di sini tahun 2024 laba bersih SIDO secara kuartalan ya dibandingkan kuartal 1 2024 itu turun 44%. Dan memang siklus SIDO pada kuartal 2 selalu turun kinerjanya. Nah, melihat di story kinerja kuartal 3-nya rata-rata SIDO selalu naik, di mana di tahun 2021 maupun tahun 2022 kinerja SIDO dalam kuartalan itu selalu naik. Laba naik 56% pada kuartal 3 tahun 2021. Kemudian laba naik 83% pada kuartal 3 tahun 2022. Tapi untuk tahun 2023 kinerjanya kurang lebih masih stagnan ya, atau sama dengan kuartal 2 karena saat itu musim El Nino alias musim kering sepanjang tahun. Baru untuk kuartal 4-nya ini selalu naik. Bahkan di tahun 2023 kemarin, ibaratnya penumpukan kenaikan kinerja terjadi pada kuartal 4-nya. Nah, kemudian di video tersebut juga kita memproyeksi bahwa kinerja SIDO sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar 1,2 triliun untuk laba bersihnya. Alias ya, nanti kita lihat kuartal 3 nanti masih sesuai skenario atau tidak, alias sudah naik dibandingkan kuartal 2, kemudian untuk menuju ke 1,2 triliun sampai akhir tahun 2024 itu terlihat normal ya, alias masuk akal untuk dicapai. Berarti setelah LK kuartal 3 SIDO ini nanti keluar, tinggal kita cek lagi nih ya para holder SIDO, apakah kuartal 3 secara kuartalan naik atau tidak. Kalau misalkan naik berarti masih sesuai dengan skenario awal, kita masih bisa melanjutkan hold. Tapi kalau ternyata turun, ya kita perlu cek kembali kira-kira penurunannya apa, apakah masih bisa ditoleransi atau tidak. Kalau misalkan penurunannya tidak terlalu signifikan dibandingkan kuartal 2 kemarin ya, misalkan turun 2% atau 3%, ya berarti bisa kita toleransi untuk kita kasih kesempatan lagi di kuartal 4 untuk menunjukkan perbaikan kinerjanya. Tapi ini misalkan kuartal 3 ternyata labanya anjlok lagi 50% dibandingkan dengan kuartal 2, kemudian tiba-tiba neracanya yang tadinya sehat menjadi jelek alias tiba-tiba punya hutang yang gede, ya disitulah mau nggak mau kita akan keluar ya, alias kita akan jual saham SIDO entah dalam posisi profit ataupun cut loss. Nah, tanggal 25 dan 26 Oktober besok kami akan mengadakan webinar, di mana tema kita adalah mencari saham-saham yang berpotensi untuk naik satu bagger atau naik multi bagger untuk tahun 2025 nanti. Di mana dalam webinar tersebut kita akan menganalisa saham yang berpotensi untuk mengalami kenaikan kinerja yang signifikan di tahun 2025 nanti dan harga saham saat ini masih under value atau murah. Jadi pastikan kalian jangan sampai terlewat di webinar kami tanggal 25 Oktober besok ya. Pelajari lebih lanjut tentang program kami melalui link di bawah ini dan saya tunggu Anda di webinar tanggal 25 Oktober besok. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam Passive Income.